iktisar ini beda lagi. Gitu. Iktisar ini adalah qillatul abhas. Gitu. Pembahasannya sedikit. Sedikit. Entah gitu. Yang dikurangi nanti bisa jadi apa? Babnya yang dikurangi. Umpamanya kita merujuk, oh ini kitab untuk mubtadi. Kita merujuk kitab-kitab besar di Balawah, di Ilmul Bayan. Contohnya apa? Ya contohnya Jawahirul Maknun saja gitu. Apa ada pembahasan yang di Tufatul Ikhwan gitu. Apa pembahasan yang di Jawahirul Maknun dipangkas, dikurangi dan menjadi Tufatul Ikhwan, atau yang di Mukhtasar Ma'ani, atau yang di Miftahnya Imam Sakaki gitu. Dan seterusnya, atau di Talkhisnya Qazwini, kitab-kitab induk itu apa pembahasannya sama seperti ini? Beliau enggak mungkin sama pembahasannya seperti ini. Makanya beliau mengiktisor. Kenapa? Karena pembahasannya tak kurangi, dan pembagiannya umpamanya sekarang majas dibagi menjadi 1000 umpama. Kam aksamul majas alaf 1000. Nah, di sini 99 bisa 100. Cuman gitu saja. Ada berapa pembagian? Ada 5 bagian. Cuman yang saya tulis 2. Ada berapa pembahasan di majas? Ada sekitar 30. Tapi yang saya letakkan cuma 20. Ini namanya iktisor. Waqtasarahu. Berarti ada pembahasan yang dibuang dan tidak dibahas. Paham? Itu bedanya iktisor sama ikhtisor. Dan kita akan temukan Ja'altuha tuhfatan. Kami menjadikannya ja'altuha dhamir kembali kepada risalah. Ja'altur risalata tuhfatan, karena biasanya ja'ala itu muta'adda bil maf'ulaini, ya kan ya? Muta'addinya terhadap 2 maf'ul, dan sama-sama tidak butuh kepada apa? Tidak butuh kepada ziyadah, tidak butuh kepada huruf. La yata'adda bil harfi. Dua-duanya iya. Ya, karena min babi dhanna. Sebagaimana yang kalau kita menjadikannya ya seperti ittakhadha. Menjadikannya. Ja'altuha tuhfatan. Tuhfah ya sebagaimana biasa. Tuhfah itu namanya hadiyatan, sebagai hadiah. Tapi enggak, bukan hadiah saja. Beda antara hadiah sama tuhfah. Kalau hadiahnya biasa, ya hadiah gitu. Hadiah itu mutlak gitu. Ya. Lil mustadhrifah wa li ghairil mustadhrifah. Lil hasanah wa li ghairil hasanah. Hadiah itu untuk yang biasa lil ada. Ya enggak indah-indah banget. Enggak bagus-bagus. Hadiah cuman ya enggak terlalu bagus. Tapi ini enggak. Kalau tuhfah itu sudah tentu mustadhrifah. Ya. Indah maksudnya mustadhrifah. Indah. Bagus. Tuhfatan lil ikhwani. Ikhwan itu jamak daripada akhun. Ya. Jamaknya akhun itu ada ikhwah, ada ikhwan. Ikhwanuna al-ahibba bisa. Akhawatuna al-ahibba bisa. Ikhwatuna bisa.
ikhwan. Kenapa menggunakan kata ikhwan? Oh, jamaknya dua kok. Kan ya. Ada jamaknya apa? Ikhwan, jamaknya akhun, ada ikhwan, ada ikhwah. Ya, karena kalau ikhwan jamaknya biasanya yusta'mal di makna shahib. Makna shahib. Tapi kalau ikhwah di makna nasab. Saudara kandung. Yang masih ada jalur nasab, enggak harus kandung. Yang penting ada nasab, jalur nasab. Berarti itu apa? Berarti ikhwah. Jadi kalau enggak punya jalur nasab namanya ikhwan. Maka maknanya shahib, sahabat. Ja'altuha tuhfatan lil ikhwani, untuk ikhwan. Dan sebagaimana biasa yang kita ketahui, apa sir daripada ini? Sekarang risalahnya musannif ini kan ilmu adalah makna atau bukan? Makna, sebagaimana yang kita ketahui. Risalah yang ditulis oleh beliau itu sebagaimana yang tadi, masalah risalah itu isinya makna ternyata. Sekarang kalau ada makna, tufah berarti hadiahnya itu adalah ilmu dari musannif, paham? Tulisan ini isinya ilmu, berarti ilmu, intinya kan ilmu hadiahnya. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau itu lam jar itu jatuh di antara apa? Bainal makna wadzat, maka maknanya lil istihqaq, paham? Jadi kalau bainal dzat aduhuma yamtalikul akhar, salah satu bisa dimiliki oleh keduanya, salah satunya bisa memiliki, itu ahaduhuma yumlak gitu. Kemudian wal akhar yamlik, itu namanya lamnya lil milki. Wal lam jar itu maknanya 3 yang masyhur, ingat yang masyhur. Lam jar itu maknanya 3. Lil milki berarti waqa'ah bainadz dzataini, jatuh di antara dua zat. Umpamanya hadzal kitabu li Zaidin, kitab kan zat fisik, Zaid ya fisik. Pertanyaannya, apakah kitab yumlak, bisa dimiliki? Iya, yumlak bisa dimiliki. Terus Zaid yamlik, apakah Zaid bisa memiliki? Bisa, yes. Berarti ini lil mil. Ada juga alam lil ikhtisas, waqa'ah bainadz dzataini, tapi kebalikannya yang tadi gitu. Adu ma la yumlak wa la yamlik, enggak bisa dimiliki. Apa bisa dimiliki dan tidak itu? Bisa menggunakannya. Apa bisa mutlaqut tasarruf. Oh, di fikih bisa kamu jual. Gitu ya. Saya punya kitab, bisa saya jual, bisa saya hibahkan, bisa saya ijarahkan. Itu namanya milkun. Milkun itu ma yumkin ayu tasarruf, sesuatu yang bisa ditasarrufkan, bisa digunakan, bisa dijual, bisa dihibahkan, bisa diijarahkan, bisa diiarahkan dan seterusnya. Sekarang kalau kita mengatakan babun lil masjid, pintu ini untuk masjid, apakah masjid bisa mentasarrufkan pintu? Enggak bisa. Masjid enggak bisa, yang jual pintu ya takmirnya. Oh, berarti bagaimana? Ini lil ikhtisas, namanya lil al-babu mukhtassun lil masjid. Ada yang terakhir, apa? Alam waqa'ah bainal ma'na wadzat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu makna, enggak ada fisiknya. Pujian ada fisiknya? Enggak ada fisiknya. Ilmu ada fisiknya? Enggak ada fisiknya. Waqa'ah bainal makna wadzat. Allah ada zatnya. Zat. Ya, bukan fisik berarti. Yang saya maksud fisik, zat maksudnya. Tapi Allah ya bukan fisik. Ingat.
Baik, sekarang ja'altuha tuhfatan wal hadiyah bukan berbentuk sih, bukan zat, hadiahnya bukan zat, tapi al-ilmu. Makna adalah al-makna. Baik. Kalau sudah makna berarti al-makna berarti al-lam tuhfatun lil ikhwan. Lamnya waqa'a bainal makna wad zat. Ikhwan adalah zat. Sekarang pertanyaannya, kalau ikhwan itu adalah zat, berarti sekarang apa? Al-lam waqa'a bainal makna wad zat. Terus apa maknanya? Istihqaq. Istihqaq. Berarti hadhihi tuhfah yastahiqqu lil berhak. Wong kamu berhak kok. Nah, kalau orang berhak itu ngapain gitu? Kalau berhak, yo gratis wong berhak kok. Berarti siapa saja berhak gitu. Untuk mempelajari kitabnya musannif. La yakhtassu li ayyi syai', la yakhtassu itu li syakhsin makhsus enggak. Pokoknya selama dia itu ikhwan, ya, ini maksud ikhwan. Taib mal murad bil ikhwan di sini. Sahib tadi. Ya siapa yang maksud dengan sahabat di sini? Lah ya yang mau cari ilmu. Talibul ilmi. Yastahiqu. Paham ya? Dha'afallahu li wa lahum al-ujurah. Dha'afa maknanya katsarallah, melipat gandakan. Allah Subhanahu wa taala li padahum, untukku dan untuk mereka. Oh, dha'afallahu lana, kok enggak bilang lana? Ya enggak. Karena bilangnya dha'afallahu li wa lahum. Supaya ada apanya? Doa itu ibadah, paham? Doa itu ibadah. Ibadah itu ya harus siapa dulu? Kalau ibadah itu anjurannya siapa dulu? Ya kamu dulu. Kalau doa itu kamu jangan orang lain dulu, kamu dulu. Baru orang lain. Ya, anjurannya gitu. Al-ithar bil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Al-ithar bil qurbi, al-ithar mengutamakan orang fil qurbi, masalah ibadah makruh. Kamu nyuruh orang nikah, kamu gak nikah, makruh. Wa fi ghairiha, ay wa fi ghairil ibadah mahbubun, enggak apa-apa ya. Dan yang di selain apa? Di selain ibadah itu tidak apa-apa. Mafhum nih? Mafhum? Dha'afallahu li wa lahum al-ujurah. Semoga Allah melipat gandakan pahala kita, saya dan mereka. Al-ujur wal ihsanah, sama ya. Al-ujur wal ihsan itu punya makna berbeda. Kenapa? Karena ujur itu adalah umum, bisa jadi ihsan, bisa jadi tidak. Ya enggak? Kenapa? Karena ujur itu ajrun. Ajrun itu biasanya masyhurnya apa ajrun? Fi muqabalatil amal, paham? Kamu kerjanya sehari berapa? 100 pon. Ya wes lah, kerja kamu sehari ya 10 jam. 10 jam tuh berapa? 100.000. Oh, berarti sejam 10.000. Udah. Oh, kok tiba-tiba selesai 10 jam 150.000. 50.000-nya itu ihsan namanya. Berarti tidak fi muqabalatil amal, tapi ziyadatun an muqabalatil amal, namanya ihsan. Berarti ihsan itu lebih khusus daripada ajrun. Tapi ajrun juga, ya ajrun karena kamu harus melakukan sesuatu. Nggak ada ceritanya Allah mau mengihsan kepada kamu tapi kamu nggak berbuat. Ihsan itu tambahan. Sholatnya berapa? 4 rakaat. Pahalanya 40 rakaat, namanya gitu, umpama. Sholatnya berapa? 5 waktu, harusnya dapat 5. Tapi dapatnya berapa? 50 waktu, kan gitu. Ya kan? Sholat kamu 5 waktu. Terus apa cuman kamu dapat
pahala sholat itu cuma 5 waktu, pas 5 waktu. Enggak, 50 waktu kamu dapat pahala sholat itu. Ya, di Isra Mi'raj itu yang dikurangi itu bukan pahalanya, yang dikurangi itu apa? Yang dipangkas itu apa? Pekerjaannya. Terus pahalanya enggak dipangkas. Allah merintahkan 50, Rasulullah turun, kemudian terjadi tawar-menawar, dikurangi sampai 5. Loh, pahalanya apa dikurangi? Enggak, pahalanya tetap. Nah itu ihsan. Kenapa? Karena laisa fi muqabalatil amal. Kalau fi muqabalatil amal berarti apa? Mutlaqul ujur, ajrun, berarti ajrun jaza namanya. Nah, maka al-ujurah berarti umum, bisa ihsan, bisa tidak ihsan. Wal ihsan berarti khusus yang ihsan. Berarti al-ajru ma'az ziyadah. Pahala sekaligus tambahannya. Itulah sir daripada apa? Sir daripada kenapa kok apa sir Malis? Apa sir daripada musannif? Seandainya musannif bilang al-ujurah saja cukup. Tapi kenapa kok dibilang ihsan? Kamu lihat nanti di syarahnya. Kalau kita lihat di syarahnya, beliau akan mengatakan yang hal-hal seperti ini mungkin saya baca supaya kamu tahu gitu. Kalau dimanapun ulama itu, ulama ahlus sunnah wal jamaah, ingat ini, dimanapun ulama ahlus sunnah wal jamaah ngarang kitab fan apa saja, ilmu apa saja, mesti akan terselip ke ahlus sunnahannya, itu mesti terselip. Ditunjukkan oleh apa ahlus sunnahnya, akan terselip itu. Tapi kalau kamu bacanya teliti, kalau kamu gak baca teliti terus ya mungkin lewat-lewat saja ya, sholas. Setelah itu, setelah baca kamu teliti, kamu gak tahu musannif ini kayaknya Wahabi ini. Ya kok Wahabi? Lah ya, ngarang kitab kok gak ada tertulis ahlus sunnah wal jamaah. Lah ya enggak. Istilahnya karena ada ulama ngumpul sama orang Wahabi terus ya, itu setelah itu ngarang kitab gak ada ditulis al-allamah fulan bin fulan, kemudian as-sunni kan gak ada ulama. Al-Asy'ari, hampir rata-rata musannif itu tidak meletakkan itu. Ya wis, nama, laqab, ya wis gitu saja. Kunyah, alas. Itu mazhabnya apa? Enggak. Kenapa? Supaya kamu cari di mana? Ya di tulisannya. Salah satunya ini, beliau. Wal ihsan 'atfun 'am 'ala khass wa fi isyaratun ila anna al-'abda la yastahiqu 'ala Allah ta'ala syai'. Al-'abdu la yastahiqu 'ala Allah ta'ala syai'. Seorang hamba itu sama sekali enggak berhak apa-apa. Kenapa? Loh, kamu dikasih ihsan. Selalu dikasih tambahan kalau kamu. Terus kamu masih nuntut apa? Pahala. Oh, enggak berhak sama sekali kamu. Fi naziri amalihi. Kenapa? Karena kamu mau membalas ihsannya Allah saja sudah enggak bisa. Ya, terus kamu pekerjaan kamu, ya wis kamu enggak berhak nuntut apa-apa. Tuh. Ala annahu la amala lahu fil haqiqah. Sebetulnya dia enggak ngapa-ngapain. Dan memang enggak ngapa-ngapain. Wong kita itu sholat ya karena Allah. Yang gitu. Yang ngasih kita kemampuan untuk sholat, yang disebut dengan taufik itu. Khalqul qudrah ala ta'ah itu kan taufik maknanya. Ya kamu sholat, kamu puasa, terus kamu minta pahala dari mana? Wong itu yang ngasih Allah. Makanya musannif syarihnya itu akan mengatakan annal 'abda la yastahiqu 'ala Allah ta'ala syai'an fi nadhiri 'amalihi. Seorang hamba itu enggak berhak menuntut gitu sesuatu pun fi nadhiri 'amalihi, ai fi muqabalati 'amalihi, untuk gitu muqabalah. Untuk apa istilahnya muqabalah itu? Untuk timbal balik terhadap amalnya. Fi nadhiri 'amalihi, untuk sesuatu yang nadhir, fi masili 'amalihi. Yang sesuai artinya padanan terhadap
amalnya, enggak berhak. Kenapa? Ala annahu la amala lahu fil haqiqah. Binaan berdasarkan dia itu sama sekali tidak mengamal apa-apa saja. Betulnya dia gak ngapa-ngapain dia. Betulnya. Loh, kok gak ngapa-ngapain? Sholat gimana? Loh, kan sholat yang ngasih kemampuan ya Allah. Pas kamu mau minta pahala sholat, ya wis. Ya terus Allah, kalau Allah bilang saya mau minta apa? Balasan terhadap kemampuan yang saya kasih sama kamu. Ya kan kamu gak bisa ngapa-ngapain gitu. La yastahiqu asla. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya, ini dalilnya. Mana buktinya kalau kamu gak ngapain? Ya Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan apa yang kamu kerjakan. Ya wis. Walau sal ini bantahan. Walau sallama. Ya, kita terima gitu. Walau sallama atau walau sulima. Meskipun ada sebuah pernyataan bahwasanya apa? Annal abda yastahiqqu fi amalihi gitu, fi nadhiri amalihi syai'an minallah. Seorang hamba itu berhak menuntut apa? Pahala terhadap Allah. Tapi pendapat siapa ini? Pendapatnya Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan apa? Mu'tazilah mengatakan bahwasanya seorang hamba berhak menuntut pahala dari Allah, sehingga Allah wajib memberikan pahala terhadap siapa? Wajib memberikan pahala terhadap siapa? Terhadap hambanya. Betul tidak? Itu pernyataan siapa? Mu'tazilah. Walau sulimah, meskipun pernyataan Mu'tazilah itu kita terima. Apa pernyataannya Mu'tazilah? Annal abda yastahiqqu itu syai'an fi nadhiri amali. Itu Mu'tazilah. Ahlussunnah al-abda la yastah, bedanya billah saja. Lam ya'ud alaihi ta'ala minhu naf'un. Gak ada manfaat yang kembali kepada Allah. Gak ada manfaatnya. Terus ngapain? Ya, fa kaifa yasihul qaul. Nah, ini sudah berbicara tentang Mu'tazilah. Kita akan tahu itu nanti di mana? Di akidah. Fa kaifa yasihul qaul, bagaimana bisa sah sebuah pernyataan biwujubi as-shalah alladzi minhul ajr. Biwujubi shalah. Apa wujubi shalah? Annallahu subhanahu wa ta'ala yajibu alaihi as-salah wal hasan itu wala yajuzu 'ala Allahi al-qabih. Itu yang maksud. Allah itu wajib berbuat baik. Terus kalau sejak kecil kamu kalau ada anak cacat sejak kecil itu perlakuan siapa? Perlakuan siapa? Allah wajib sholah kok. Gitu nih. Ada orang mabuk-mabukan tiap hari. Itu pekerjaan siapa? Bukan pekerjaan Allah itu. Loh, itu yang menggerakkan siapa? Itu ciptaannya sendiri. Maksiat ciptaannya sendiri gitu. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Gitu. La yajibu 'alallahi shalah. Allah enggak harus berbuat baik. Apakah Allah boleh berbuat buruk? Oh, berbuat buruk, berbuat zalim. Itu. Berbuat zalim dalam pandangan kalian zalim. Itu. Itu apakah Allah tidak apa-apa? Oh, enggak apa-apa. Oh, terserah Allah kok. Tapi masalahnya hikmatullah, kata mereka, tidak memperbolehkan itu. Bagi kita enggak ada. Semuanya apa yang kita lakukan itu, apa yang kita lakukan semuanya Allah. Semuanya Allah. Allah gak wajib berbuat baik sama kita. Oh, kamu miskin, yang satu kaya. Ya Allah, gimana? Kenapa kamu miskin? Ya karena Allah yang membuat saya miskin, saya kerja dan seterusnya. Karena Allah yang membuat saya seperti ini. Tapi Mu'tazilah enggak, itu akibat kamu sendiri. Ahlussunnah enggak, Allah enggak wajib berbuat baik sama kita. Allah enggak wajib. Setelah kamu apa? Sholat, rajin, soleh, apa gak pernah maksiat, kok tiba-tiba di akhirat masuk neraka kamu semuanya. Naudzubillah min dzalik, masuk neraka. Gitu.
tidak apa-apa atau kenapa-kenapa. Enggak apa-apa. Pada sunnah gimana? Enggak apa-apa. Boleh. Kenapa? Li'annal 'abda la yastahiqu 'ala Allah syai'an fi nadhiri amalihi. Paham ya? Tapi kalau Mu'tazilah, wajib 'ala Allahi shalah. Apa efek daripada Allah wajib berbuat baik kepada manusia? Efeknya adalah kalau ada manusia berbuat baik, Allah wajib ngasih pahala. Karena kita mengatakan Allah gak wajib berbuat baik, maka kalau ada manusia berbuat baik, Allah gak wajib ngasih pahala. Paham? Itu yang dimaksud dengan wujub. Fa kaifa yasihul qaul bi wujubi shalah. Ini perkataannya Mu'tazilah. Baik. Kemudian beliau mengatakan i'lam annal majaza ila akhir ma hunalik. Insyaallah kita akan bicarakan di pertemuan yang akan datang, dan insyaallah yang akan datang kita akan masuk kepada pembahasan masalah daripada majaz. Dan seperti yang saya katakan, kalau nanti kita akan membicarakan majaz itu, membicarakan ilmu bayan itu, yang paling banyak itu ada pada terapannya. Bagaimana cara menerapkan majaz, bagaimana cara menerapkan isti'arah, bagaimana cara menerapkan kinayah. Pokoknya yang terpenting itu adalah masalah tadbiqiyahnya. Karena kita cuma bahas matan. Nah, kita cuma bahas matan. Tapi matannya saya akan bahas detail. Seperti yang tadi, hadhihi risalatun latifatun fi bayani al-majazi wat tashbihi wal kinayati. Dan kita tahu yang dimaksud dengan hadhihi risalatun latifatun, makna hadhihi apa, risalah apa, paham ya? Makna risalah apa makna risalah? Di kitabah, tulisan. Kenapa kok ulama mengatakan risalah? Ulama mengatakan risalah kenapa? Loh iya, sekarang kalau dulu orang kok punya kepentingan kepada orang, mesti ngirim surat. Sehingga gitu, dulu ada salah satu guru saya mengatakan, apa sir daripada ulama-ulama kok tidak mengatakan hadhihi kitabatun? Kan bisa kok mengatakannya hadhihi risalatun. Iya, sirnya itu supaya apa? Supaya thalibul ilm itu merasa dianggap penting oleh ulama. Berarti saya penting, dikirimi surat kan ya? Kalau kamu dikirimi surat penting nggak? Penting. Berarti kamu orang penting mau dikirimi surat kok. Galau kamu kalau dikirimi surat itu kok loh, ini spesial saya karena dikirimi surat. Serius. Kan gitu. Iya, enggak main-main, berarti serius. Kan gitu. Loh, kalau sudah dikirimi surat, maka gitu. Al-mursal ilaih. Istilahnya gitu. Yang dikirimi surat. Itu berarti penting orangnya, penting. Baik, yang ngirim surat apa orang penting? Orang penting. Kalau nggak penting ya nggak ngirim surat, kan gitu. Kalau nggak penting ya nggak ngirim surat. Ulama, karena ulama orang penting ngirim surat. Terus, apa orang ngirim surat itu isinya main-main? Ya enggak. Sampai ngirim surat itu berarti isinya serius. Sehingga gitu, isi dalam surat itu juga penting. Fakanatir risalatu muhimmah wal mursil itu juga muhim, dan mursal ilaihnya juga wal mursal yang dikirim pesannya itu penting. Jadi supaya thalibul ilm itu merasa dianggap penting, makanya tulisannya risalah, sehingga kamu betul-betul memerhatikan isi daripada surat penting ini, sehingga kita hati-hati bacanya gitu. Apa orang baca surat itu sembarangan gitu kan, nggak diteliti, surat kok gitu.
kecuali kalian yang nggak pernah surat-suratan, berarti kalian nggak paham. Kalau yang pernah surat-suratan ya mesti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok salah ini tulisannya kurang bagus ini, coba pakai saya, pakai gue, atau pakai sampean, pakai jenengan, pakai aku, kamu, atau pakai apa ini? Oh salah sedikit, sobek. Karena penting, pemilihan katanya penting, makna yang akan diungkapkan penting, difikirkan betul, paham? Kalau nggak gitu, ya nggak penting berarti. Ya kayak ngirim WA, ya penting. Kira-kira itu. Itu salah satu guru kita pernah mengatakan seperti itu. Li ahamiyati ma fir risalah wa li ahamiyati al mursal ilaih wa li ahamiyati mursal. Ini itu. Terus di risalatun latifatun qalilatun, tapi jangan lupa meskipun qalilatun, jadi jangan kamu anggap sedikit kecil ini. Enggak. Nanti beliau akan mengatakan apa? Fi bayanil majaz wa tasbihi wal kinayati ala sabilil ikhtisari. Dan kita tahu kalau ikhtisar itu qalilatul alfaz wa kathratul ma'ani. Bahasanya beliau itu. Latifatun lakinnahu kasifatun fil ilmi. Kan gitu nanti. Ya kan ya? Risalatun latifatun fil lafzi wa kathiratun au kasifatun fil ma'na atau fil ilmi. Ilmunya yang ada di sini banyak meskipun lafadznya cuma sedikit, risalahnya sedikit, tapi ilmunya banyak. Ala sabilil ikhtisari, kita tahu maknanya ikhtisar, kemudian wal ikhtisari kita tahu perbedaan antara ikhtisar dan ikhtisar. Itu sudah akhir mahunalik. Kemudian setelah itu beliau menutup muqaddimahnya dengan menjadikan ja'al tuhfatan lil ikhwani gitu. Sebetulnya namanya, sekarang pertanyaannya, nama tuhfatul ikhwan ini dari siapa, saya tanya? Nama tuhfatul ikhwan dari siapa? Apa dari musannif? Tidak, paham? Tidak dari musannif. Terus apa namanya? Ya enggak ada. Namanya risalah. Cuman ini tuhfatun lil ikhwan. Apa mengatakan samaituha tuhfatan? Tuhfatul ikhwan, samaituha tuhfatan ikhwani? Enggak ada. Berarti risalah ini apa namanya? Enggak ada namanya, paham? Karena banyak yang salah sangka. Gitu. Banyak yang salah sangka. Apa syarahnya? Apa matan kitab ilmu bayannya saya dari namanya? Namanya tuhfatul ikhwan. Bukan nama itu. Bukan nama, bukan nama. Namanya apa? Namanya enggak ada namanya. Ya wis risalah fi ilmil bayan. Beliau ngasih nama apa? Enggak ada. Beliau enggak mengatakan samaituha tuhfatan. Ingat. Tapi beliau menjadikannya hadiah aja. Namanya apa? Enggak ada namanya. Enggak ada namanya ini, enggak ada namanya. Itu adalah tujuan daripada musannif, dan semoga kita bisa menghatamkannya nanti insyaallah. Insyaallah kita akan buat 5 pertemuan lagi. 5 pertemuan kita akan menyelesaikan matannya insyaallah. Al-Fatihah. Allahumma salli afdal as-salat ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa nidada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun. Allahumma salli afdal
أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد